Halo sobat, berjumpa lagi bersama Area Film Movie. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Scary Holiday, mengisahkan tentang kejadian buruk yang berlangsung selama Hari Raya Songkran. Cerita dalam film ini dipisahkan menjadi 3 kisah berbeda yang terjadi pada tanggal 11, 12, dan 13 April. Ingin tahu kisah horor dan serunya dari film ini? Langsung saja kita ke isi cerita film. Film dimulai ketika tepat tanggal 11 April, di mana para warga Thailand merayakan Hari Raya Songkran. Namun tidak untuk mereka berdua, di sini mereka sedang bertengkar hebat. Termarah karena ia merasa dibohongi. Tes pack di tangannya menunjukkan hasil yang negatif, tidak sesuai dengan perkataan dari mulut Som. Tar mengatakan kalau ia sudah tidak bisa melanjutkan hubungan ini dan pergi meninggalkan Som. Setelahnya Tar berada di dalam sebuah diskotik. Ia mendapatkan sebuah pesan dari Som. Som mengirimkan sebuah video. Ia mengancam akan bunuh diri jika Tar tetap mau pergi meninggalkannya. Tetapi Tar sudah terlanjur kecewa. Ia menganggap kalau itu hanyalah lelucon belaka. Setelah itu di dalam hotel terdengar suara pertengkaran. Som tak terima atas perlakuan Tar. Setelah puas dengan tubuhnya, ia dicampakkan begitu saja. Som masih mengancam ia akan tetap bunuh diri. Tiba-tiba Tar melihat Som mundur dari tempat itu. Ia terjatuh dan mati seketika. Lalu Tar mendengar suara Som di dalam kamar. Nampak raut wajah Tar yang kebingungan. Jelas ia melihat sendiri kalau Som terjatuh dan sekarang ia melihat Som mati bunuh diri di dalam kamar mandi. Akhirnya Tar pergi membawa mayat Som. Namun di tengah jalan ia dihentikan oleh petugas patroli. Petugas mengatakan akan memeriksa mobilnya. Dan saat ia mau memeriksa bagasi mobil, tiba-tiba di belakang terjadi insiden kecelakaan. Sontak petugas pun langsung menuju ke TKP. Tar merasa terselamatkan dan bergegas pergi dari tempat itu. Keesokan harinya jalanan terlihat sangatlah padat. Tar yang mengantuk karena semalaman ia kurang tidur, tiba-tiba dari belakang ia dicekik oleh hantu Som. Seketika saja setir hilang kendali dan menabrak pembatas jalan. Tar terbangun. Ia melihat lengan kirinya dipasangi beberapa pen. Namun hantu Som muncul sambil berucap, "Kau tidak boleh meninggalkanku." Dengan sekuat tenaga, Tar berjalan keluar. Lalu ia berlari dan masuk ke dalam sebuah kamar. Ia melihat banyak mayat di kamar itu. Salah satunya adalah mayat Som. Seketika saja ia mengingat saat dimana ia tanpa sengaja membunuh Som. Lalu hantu Som pun muncul. Ternyata di sini hantu Som hanya ingin memberitahukan kalau sebenarnya Tar telah mati dalam kecelakaan itu. Tar sedikit mengingat kejadian itu dan langsung berteriak keras saat mengetahui kalau dirinya telah mati. Hari berikutnya, tepat tanggal 12 di Hari Raya Songkran, keempat sekawan sedang melihat hasil rekaman video mereka. Namun, mereka menemukan keanehan. Bayangan Mood dalam video itu tak mempunyai kepala. Kai mengatakan kalau itu adalah pertanda buruk. Bayangan yang tak berkepala berarti waktumu telah berakhir. Namun teman-temannya menganggap itu hanyalah sebagai mitos. Keesokan harinya Mood berencana untuk mengungkapkan perasaannya kepada perempuan yang ia sukai. Dengan senyum bahagia, ia sudah menyiapkan sebuah bunga yang akan diberikan kepada Ning. Di dalam bus, Mood melihat Ning duduk di bangku depan. Namun, naasnya bus yang ditumpanginya malah kecelakaan. Busnya terguling dan tertabrak oleh truk. Pada malamnya saat Kai sedang melihat acara televisi, tiba-tiba ia mendengar suara ketukan pintu. Dan saat pintu dibuka, ia melihat Mood dalam keadaan kacau. Lalu Dan menyuruh agar Mood membersihkan diri dan segera istirahat. Tak lama, Dan menerima sebuah telepon.
Ternyata itu adalah petugas polisi yang memberitahukan kalau Mood kecelakaan dan mati di tempat. Mereka juga melihat sebuah berita tentang kecelakaan tadi pagi. Mereka semakin yakin kalau yang tadi datang itu adalah hantunya Mood. Singkat cerita, keesokan harinya mereka ingin memeriksa kamar Mood. Setelah masuk, ternyata Mood sudah tidak ada. Dan mereka bertiga sepakat akan mengirimkan doa untuk arwah Mood. Namun saat biksu membacakan doa, tiba-tiba Mood datang. Seketika mereka pun ketakutan. Dan saat Mood masuk ke dalam rumah, mereka memikirkan cara agar Mood bisa pergi dengan tenang. Pada malamnya mereka mengembalikan barang yang telah mereka pinjam. Mereka berpikir tidak ingin mempunyai tanggungan dengan Mood yang telah mati. Setelahnya, mereka bertiga memikirkan cara apa lagi agar arwah Mood bisa pergi. Kai mengatakan kalau ini adalah kesalahan dari Den. Ia berucap pada saat Mood ditasbihkan Den tidak ada di sana. Dan sekarang Kai menyuruh Den agar menjadi biksu dan harus menasbihkan arwah Mood. Keesokan harinya mereka bertiga datang ke sebuah kuil. Den memutuskan untuk menjadi biksu dan mereka siap untuk menasbihkan arwah Mood. Namun saat mereka memasuki kamar, Mood sudah tidak ada di dalam. Mereka pun lega karena akhirnya arwah Mood bisa pergi dengan tenang. Mereka berpikir telah menyelesaikan urusan Mood dengan Den yang telah menjadi biksu. Namun saat mereka ingin keluar, tiba-tiba Mood di depan pintu. Mood melihat Den yang menjadi biksu, ia pun kecewa. Ia berkata, kenapa kau tidak memberitahu jika sudah menjadi biksu? Apakah kita sudah tidak menjadi teman lagi? Mood yang kecewa memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Tapi tiba-tiba Mood mengingat saat pergi ke kota. Ia ingin memberikan bunga kepada Ning. Dan dengan cepat berlari keluar untuk menemui Ning. Mood berkata ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Sedangkan Ning telah membawa bunga itu. Namun saat berbicara, mulut Ning tiba-tiba anjlok ke bawah. Mood yang ketakutan langsung berlari menyusul teman-temannya. Sedangkan ketiga temannya langsung kaget. Tapi Mood mengingat kejadian di mana ia kecelakaan. Saat ingin memberikan bunga kepada Ning, busnya malah kecelakaan. Dan ia bisa selamat namun tidak dengan Ning. Ia mati dalam kecelakaan itu. Di sini mereka berkata, jadi sebenarnya Mood masih hidup dan yang menjadi hantu adalah Ning. Tiba-tiba Ning muncul di hadapan mereka. Ia berkata, masih ada yang ingin ia bicarakan. Namun mulut Ning tiba-tiba anjlok. Seketika saja mereka bertiga berlari ketakutan. Hari berikutnya, tepatnya di tanggal 13 Hari Raya Songkran, Cat dan Jen memutuskan untuk pergi ke daerah Chiang Mai. Dan setelah melakukan perjalanan beberapa jam, akhirnya mereka sampai di tempat itu. Malam pun tiba. Saat berjalan menuju hotel, Cat dikagetkan seseorang. Ia mengatakan kalau ada roh yang mengikutimu dan menawarkan jimat kepada Cat. Namun Cat enggan untuk membelinya, sedangkan Jen menyuruh membelinya saja. Di sini terjadi perdebatan di antara mereka. Dan saat mereka menoleh ke arah pipi itu, ternyata pipi itu sudah tidak ada. Menyadari ada yang tidak beres, mereka pun segera pergi dari tempat itu dan segera menuju hotel. Setelah sampai di dalam hotel, mereka diantar petugas hotel menuju kamar. Dan saat di dalam lift, petugas hotel itu heran dan ketakutan melihat Cat yang berbicara sendiri. Ia pun berdoa kepada Buddha. Sedangkan Cat yang melihat itu ikut-ikutan ketakutan. Ia mengira kalau di dalam lift ini pasti ada hantunya. Setelah sampai di dalam kamar, tanpa sengaja Cat melihat hantu di dalam cermin. Tapi Jen mengatakan kalau hantu itu tidak ada. Tiba-tiba Cat melihat sesuatu, ternyata itu adalah patung Buddha. Dan Cat yakin kalau di suatu tempat terdapat patung Buddha, pasti di situ ada hantunya. Lalu mereka menemui petugas hotel dan Cat menyerahkan patung Buddha itu. Di sini kedua petugas itu heran karena Cat selalu berbicara sendiri. Dan saat salah satu petugas memegang patung Buddha, tiba-tiba ia melihat hantu Jen.
Cat yang melihat tingkah konyol mereka pun berkata, "Jangan membuat temanku takut." Sedangkan para petugas semakin ketakutan. Mereka berpikir temannya itu yang dimaksud pastilah hantu. Akhirnya Cat dan Jen pun pergi ke kamar. Dan saat bercanda dengan Jen, tanpa sengaja Cat melihat hantu di dalam cermin. Sedangkan Jen juga mengatakan kalau ia juga melihat hantu di cermin. Lalu Jen menyuruh Cat untuk tenang dan menunjukkan jimat pemberian dari ibunya. Namun Cat malah membuang jimat itu. Sambil menggerutu, Jen mencari jimatnya. Dan saat Cat ingin membantu mencari, di kolong tempat tidur ia melihat hantu itu lagi. Sontak ia pun menjerit ketakutan. Cat menangis, ia berkata ingin cepat pulang dan berguling ke samping lalu memeluk Jen. Di sini Cat belum menyadari kalau Jen telah mati dan sekarang menjadi hantu. Keesokan harinya Jen mengajak Cat untuk pergi keluar. Dan Cat tanpa sengaja melihat pesan dari HP-nya Jen. Pesan itu dari seorang lelaki. Dan tertulis kalau Jen membawa Cat hanya untuk menemaninya bertemu lelaki itu. Cat kecewa ternyata tujuan Jen datang ke Chiang Mai bukan untuk liburan bersamanya. Cat pun kembali ke hotel. Ia berkata kepada petugas ingin check out dari hotel ini. Dan hanya temannya saja yang menginap. Sedangkan para petugas jaga langsung ketakutan karena tahu teman yang dimaksud itu adalah hantu. Saat menuju ke kamar, Cat menerima telepon dari Boy. Boy mengatakan kalau sebenarnya Jen sudah mati dalam kecelakaan dan sekarang mayatnya dalam proses kremasi. Dan Boy juga berpesan agar cepat membawa arwah Jen kembali. Kalau tidak, arwah Jen akan gentayangan selamanya. Sambil menangis, ia membereskan barangnya. Dan saat di dalam lift, tiba-tiba arwah Jen muncul. Seketika Cat pun ketakutan, tapi ia mengingat pesan dari Boy yang harus membawa Jen pulang. Cat langsung memeluk tubuh Jen dan langsung mengajak Jen segera pergi. Di tengah perjalanan, Cat meminta agar Jen kembali bersamanya, karena ia merasa aman jika bersama Jen. Dan setelah sampai di tempat kremasi, Jen baru menyadari kalau sebenarnya ia telah mati. Ia berterima kasih karena Cat telah pergi menemaninya. Lalu mereka berdua berpelukan dan akhirnya film pun berakhir. Untuk para sobat mohon beri kritik dan sarannya di kolom komentar agar channel kami semakin maju dan berkembang. Mohon maaf jika ada kata atau ejaan yang kurang tepat. Terima kasih dan tunggu alur cerita film selanjutnya dari kami.